Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang keberagaman suku agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri atas 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Luas wilayah negara berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Nah, apa sih yang menyebabkan keberagaman bangsa Indonesia itu? Yang pertama, 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Kedua, kondisi negara kepulauan. Ketiga, perbedaan kondisi alam. Keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Materi selanjutnya yaitu keberagaman suku. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Menurut Konjaradiningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bangsa. Jadi, suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Ciri-ciri yang mendasar dan membedakan suatu bangsa yaitu: yang pertama, bahasa daerah. Kedua, adat istiadat. Ketiga, sistem kekerabatan. Keempat, kesenian daerah. Dan yang terakhir, tempat asal. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Antar suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai perbedaan, dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Beberapa suku bangsa di Indonesia berdasarkan asal daerah tempat tinggal, antara lain di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, Gayo, Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Dan di Pulau Jawa terdapat juga suku Jawa, Sunda, Baduy, Saman, sedangkan di Kalimantan terdapat suku Dayak. Lalu materi selanjutnya yaitu keberagaman agama dan kebudayaan. Kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia diperlukan oleh bangsa lain. Hal inilah yang membuat para pedagang dari bangsa-bangsa lain banyak berdatangan. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama. Ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang dengan Indonesia. Ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi sekitar abad ke-13. Kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan Katolik, sedangkan pedagang dari Cina menganut agama Konghucu. Dalam pergaulan sehari-hari, tentu kalian sering menjumpai keberagaman agama. Adanya keragaman agama tidak boleh menjadi penghambat dalam pergaulan. Selanjutnya, ada keberagaman ras. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia, sejarah penyebaran ras di dunia, serta letak dan kondisi geografis di wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada di dalam masyarakat Indonesia antara lain ras Malayan Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kedua, ada ras Melanosoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ketiga, ada ras Asiatic Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tersebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Terakhir, ada ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Materi selanjutnya yaitu keberagaman antar golongan. Adanya keberagaman antar golongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan. Tumbuhnya kesadaran setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya, golongan kelas tinggi membantu golongan kelas rendah. Oleh karena itu, ciri golongan tidak ditonjolkan demi kepentingan nasional. Meskipun berbeda-beda golongan, namun seluruh warga di negara hidup dalam satu ikatan yang kuat, tanah air Indonesia.
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan ciri bangsa Indonesia harus selalu dilestarikan dan dijadikan dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Dari materi yang telah kita pelajari tadi, inti dari materinya yaitu kita dituntut dari harus menanamkan perilaku toleransi terhadap satu sama lain. Toleransi sejati didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, dan keyakinan serta keikhlasan sesama apapun agama, suku, golongan, ideologi, atau pandangannya. Sikap toleransi harus muncul dalam masyarakat yang beragama atau plural. Oleh karena itu, setiap individu mengaplikasikan toleransi terhadap individu lainnya sehingga bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, ras, dan antar golongan dapat menjadi bangsa yang satu dan utuh. Nah, teman-teman, sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Walaupun saat ini kita sedang mengalami masa-masa sulit di masa pandemi COVID-19 ini, dan harus melakukan belajar jarak jauh, kita harus tetap semangat, belajar, dan pantang menyerah. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.